أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan adab-adab Islam ketika mimpi buruk. Pernah nggak kalian mimpi buruk? Mungkin kalian semua pernah ya mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu bermacam-macam ya teman-teman. Dikejar harimau, dikejar orang gila, jatuh dari ketinggian, mimpi dikeroyok preman. Dan menurutku mimpi yang paling buruk itu adalah mimpi istri selingkuh dengan laki-laki lain. Mungkin ada juga orang yang ketika mimpi bininya selingkuh, bangun tidur dia marah-marah sama bininya. Hei dek, sini kamu. Apa bang? Ternyata kamu punya selingkuhan ya? Loh, kok abang nuduh saya begitu? Apa buktinya bang? Buktinya, aku sudah 3 hari berturut-turut mimpi kamu selingkuh dengan laki-laki lain. Aduh bang, mimpi kok dijadikan hujah? Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil bang. Mimpi buruk itu dari setan. Nah, itulah contoh orang yang nggak pernah ngaji ya. Oke, langsung saja kita simak 3 hadis sahih berikut ini. Yang pertama, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya minallahi wal hulmu minasyaiton. Fa idza halama ahadukum khulman yakrahuhu falyanfus an yasarihi salasan wal yata'awwad billah min syarriha fa innaha lan tadurrah." Mimpi yang baik itu berasal dari Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu datang dari setan. Jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk atau yang dia benci, maka hendaklah ia meludah kecil ke arah kirinya sebanyak 3 kali dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya tersebut. Sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan mampu mendatangkan bahaya padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yakrahuha falyabsuk an yasari salasan wal yasta'id billah minasyaitani salasan wal yatahawwal an jabihil ladzi kana alaihi." Jika salah seorang dari kalian bermimpi buruk atau yang ia tidak sukai, maka hendaklah ia meludah kecil ke arah kirinya sebanyak 3 kali, memohon perlindungan kepada Allah atau berta'awud dari gangguan setan sebanyak 3 kali, dan mengubah posisi tidurnya sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wa la yuhaddis bihan nas." Jika salah seorang dari kalian melihat dalam mimpinya hal yang dia benci, maka hendaklah dia berdiri untuk mengerjakan sholat dan janganlah dia menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sekilas penjelasan tentang beberapa hadis sahih di atas. Hadis-hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita. Bila kita mengalami mimpi buruk lalu kita terbangun, maka kita disunahkan untuk melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Falyanfus an yasarihi salasan. Pengertian meludah di sini, kata Imam Nawawi rahimahullah, meludah sedikit dengan nafas tanpa mengeluarkan air ludah. Contohnya seperti ini. Juh, juh, juh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan 100% air ludah, bukan gitu ya. Juga bukan 100% meniup, bukan. Kemudian yang kedua, membaca ta'awudz sebanyak 3 kali. Wal yasta'id billah minasyaitani salasan. Dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan sebanyak 3 kali. Teknis bacaan ta'awudnya bisa ta'awud yang biasa kita baca seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa dengan ta'awud versi lain yang dari hadis. Ketiga, hendaklah ia bangun dan kerjakan sholat. Falyakum falyusolli. Ini adalah sunnah, sholat sunnah mutlak, cukup dengan 2 rakaat. Atau jika teman-teman masih ngantuk dan ingin langsung menyambung tidurnya, maka ubahlah posisi tidur dari sebelumnya. Sebagai contoh,
Jika awalnya ia tidur posisi kepala di timur dan kaki di barat, maka ubahlah misal kepala di arah barat dan posisi menjulur ke arah timur, dan sebagainya. Atau membalik arah posisi miring tubuhnya, dan sebagainya. Yang penting tidak sama dengan posisi sebelum mimpi itu. Yang kelima, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada siapapun ya teman-teman. Syekh Al-Utsaimin rahimullah berkata saat menjelaskan makna larangan menceritakan mimpi buruk itu sebagai berikut. Maksudnya tidak perlu dia berkata, aku telah bermimpi buruk ini dan itu, dan tak perlu ia pergi menemui orang untuk menceritakannya, dan tidak perlu pula ia pergi menemui seorang pun dari ahli tafsir mimpi, karena mimpi buruknya tersebut tidak akan membahayakan dia selamanya. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum juga pernah bermimpi yang tidak disukainya. Namun saat mereka tahu hadis ini, maka mereka enjoy saja, tenang saja. Karena cukuplah bagi seorang yang mengalami mimpi yang tidak disukainya untuk meludah ke arah kiri 3 kali, lantas berta'awudz dari kejelekan mimpinya dan kejelekan setan. Dan tidak perlu juga menceritakan mimpi buruknya itu kepada seorang pun. Semua itu tidak akan membahayakan. Dan anggap saja mimpi buruk itu tidak pernah terjadi sama sekali. Kemudian teman-teman yang perlu kalian catat, mimpi buruk itu tidak perlu dipercaya ya teman-teman. Dan jangan sampai membuat kalian itu risau, resah atau takut. Karena mimpi buruk itu dari setan. Contoh, misalkan besok kalian akan pergi ke Jakarta untuk pergi mencari nafkah. Malamnya mimpi pergi ke Jakarta naik bis, lalu bis kecelakaan, kemudian kamu patah kakinya, ya kan? Mimpi itu kan buruk sekali ya. Kemudian setelah kamu bangun, kamu bilang sama istri, wah dek, kayaknya saya nggak jadi pergi ke Jakarta deh. Lah kenapa mas? Tadi malam saya mimpi pergi ke Jakarta, bis yang saya tumpangi kecelakaan, lalu kaki saya patah. Saya takut itu terjadi. Nah, hal seperti itu nggak perlu ditakutkan, dikhawatirkan. Yakin aja mimpi itu nggak akan terjadi, gitu. Kemudian contoh lagi, mimpi istri selingkuh. Nah, ini kalau orang yang nggak tahu ilmunya, biasanya kadang dia marah sama istri. Bangun tidur, dia malah menuduh istrinya selingkuh. Nah, ini salah, nggak boleh. Mimpi buruk itu dari setan. Mimpi itu nggak benar, sama sekali nggak boleh dipercaya. Ya, begitu ya teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.